Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisinya? Sehat semua? Selamat petang, selamat malam, dan selamat pagi. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu. Baik, saya Herman Wijaya akan menjelaskan kembali bagaimana materi yang telah disampaikan oleh Dr. Syihabuddin mengenai strategi pembelajaran, motivasi pembelajaran. Baik, izinkan saya mengulas kembali materi yang telah beliau sampaikan, yaitu di mana tentang strategi pembelajaran motivasi. Nah, dalam strategi ya, kita tahu bahwa untuk tujuan tertentu kita perlu yang namanya strategi. Ya. Sama halnya ketika saat berperang kita perlu yang namanya strategi. Ya, kita menyiapkan segala macam hal supaya tujuannya tercapai, termasuk pembelajaran. Ya, strategi pembelajaran ini sangat penting untuk dilakukan supaya apa yang kita rencanakan, kita harapkan itu sampai kepada tujuannya. Nah, pengertian strategi pembelajaran sendiri merupakan pengorganisasian isi pelajaran, penyampaian pelajaran, dan pengelolaan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang digunakan oleh dosen atau guru guna menunjang terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Itu dikutip dari Dharmayah 2010-17. Nah, ini strategi pembelajaran itu sangat penting sekali, di mana pendidikan itu merupakan sektor yang sangat menentukan kualitas suatu bangsa, gitu ya. Karena bila pendidikan itu gagal, maka bangsa akan gagal juga, ya. Kemudian keberhasilan pendidikan itu tentu saja akan berhasil juga pendidikan yang yang ada di Indonesia ini, begitu. Ya. Kemudian aset yang diperlukan dalam pendidikan adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Makanya sumber daya yang berkualitas ini dapat berupa dari mahasiswa atau masyarakat maupun pendidik atau dosen. Nah, di sini ada strategi-strategi pembelajaran ya yang dapat kita gunakan sebagai dosen, yaitu yang pertama adalah strategi inquiry ya. Di mana strategi inquiry ini adalah strategi kegiatan pembelajaran yang menitik beratkan pada proses berpikir analitis dan kritis dalam mencari dan menjawab pertanyaan. Sedangkan tanya jawab ini sering diajukan antara mahasiswa dan siswa, dosen untuk proses berpikir. Jadi ketika proses pembelajaran itu dirasa sedang jenuh begitu ya, kita bisa melakukan kegiatan proses tanya jawab ini. Nah, kemudian ada strategi ekspositoris, di mana sistem pembelajaran ini merupakan strategi yang menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi secara lisan oleh guru kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa itu dapat mengerti apa dari materi kita. Nah, ini lebih kepada pengetahuan si dosen itu sendiri. Lalu strategi SPBM, di mana strategi SPBM ini merupakan strategi pembelajaran yang memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan proses pemecahan masalah ilmiah. Nah, ini didasarkan pada psikologi kognitif, di mana dapat dibebaskan dari asumsi besar bahwa belajar adalah proses mengubah perilaku pengalaman. Nah, berikutnya ada strategi kooperatif ya. Di mana strategi kooperatif ini termasuk dalam rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan dan tujuan pembelajaran gitu. Nah, kemudian yang kelima adalah meningkatkan keterampilan berpikir. Nah, strategi ini diterapkan dalam menonjolkan kemampuan berpikir mahasiswa. Materi yang disajikan dapat berupa membimbing mahasiswa melalui proses menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai dengan terus menghadapi proses dialog dan menggunakan pengalaman mahasiswa atau siswa gitu ya. Nah, berikutnya
Ada karakteristik proses pembelajaran, yaitu di mana ada kegiatan yang interaktif, inspiratif, kemudian menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk aktif, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreativitas. Nah, ini bisa dilakukan ketika misal di kelas kita bisa menantang kegiatan pembelajaran itu supaya mereka terbawa motivasinya, ya. Dan bisa juga dilakukan secara interaktif, bisa tanya jawab atau bisa dialog antara dosen dan mahasiswa atau mahasiswa dengan mahasiswa, sehingga di situ terjadi sebuah pertukaran pikiran begitu. Nah, kemudian dalam metode pembelajaran juga adalah cara pendidik untuk menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan tertentu, atau cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana. Contoh, pengamatan, eksperimen, ceramah, dan lain-lain. Ya. Nah, kita bisa melihat nih, di sini ada gambar, ada yang sedang tidur ya, kemudian ada mahasiswa yang memang dia sedang berdiskusi, ada yang melihat dosen sedang ceramah begitu. Nah, kita bisa lihat nih perbedaannya antara dosen yang berceramah atau yang sedang berdiskusi. Kira-kira yang lebih menyenangkan yang mana begitu ya? Yang lebih menyenangkan tentu saja ketika kita berdiskusi, kita bisa mengeluarkan pikiran kita ya sebagai mahasiswa. Itu kita bisa berpendapat di situ, sehingga pembelajaran menjadi ceria, menjadi seru gitu ya, tidak membosankan. Oke. Kemudian ada berikutnya adalah Bloom and Catrol. Dalam belajar, mahasiswa harus mengawasi 3 ranah, yaitu kognitif, psikomotorik, dan afektif ya. Nah, kognitif ini ada 6 tingkatan, yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ini lebih kepada pengetahuan begitu ya, pola pikirannya begitu. Nah, kalau psikomotor itu ada 5 tingkatan. Ini lebih kepada psikomotorik geraknya gitu ya. Dimana di situ ada peniruan, penggunaan, ketepatan, kemudian naturalisasi, perangkaian. Kemudian yang ketiga adalah afektif. Di mana afektif ini adalah ada pengenalan, ada merespon, kemudian penghargaan, pengorganisasian, ya, kemudian pengamalan ya. Oke, berikutnya itu motivasi belajar di perguruan tinggi, di mana motivasi ini artinya menimbulkan perilaku, mengarahkan perilaku. Kita tahu bahwa motivasi ini sangat penting sekali ditumbuhkan ketika belajar, supaya proses pembelajaran ini tidak jenuh begitu ya. Mahasiswa bersemangat sekali untuk melakukan proses pembelajaran, dan proses pembelajarannya dilakukan secara ikhlas begitu ya. Ya. Nah, apa sih motivasi? Motivasi itu adalah sebuah kekuatan, energi yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam individu atau di luar individu. Misal kita punya motivasi belajar begitu, yaitu untuk misal kalau pribadi adalah saya pengen menjadi seorang yang pintar begitu. Nah, itu lebih kepada motivasi diri sendiri. Tapi kalau ada motivasi yang dari luar, misal saya ingin membahagiakan orang tua, atau saya disuruh oleh pacar begitu ya, ayo dong kamu kuliah. Nah, itu adalah motivasi dari luar ya, sehingga motivasi ini pun perlu untuk kita bangkitkan. Entah apakah misal kita memberikan motivasi kepada mereka supaya mereka bisa menjadi orang sukses ya, dengan cara kita memberikan contoh-contoh begitu ya. Kita memberikan contoh orang-orang yang sukses dari hasil kerja keras belajar mereka, dan itu sangat penting ya. Itu sangat penting untuk dilakukan supaya mahasiswa itu ingin belajar dan dia punya dasar yang kuat ya, motivasi yang kuat,
Sehingga saat mereka sedang down atau sedang jenuh belajarnya, mereka akan mengingat kembali apa sih tujuan dari belajar mereka itu, gitu ya. Nah, kita bisa melihat ketika misal prestasi belajar rendah itu karena apa? Karena tidak menguasai pengetahuan atau sulitnya tugas ya. Kemudian jarang berlatih. Nah, itu adalah prestasi belajar yang rendah begitu ya. Sehingga kita tidak bisa kita bisa memberikan motivasi kepada mereka supaya mereka memiliki prestasi kerja yang tinggi begitu ya, prestasi belajar yang tinggi dengan cara memberikan motivasi. Nah, apa sih fungsi motivasi? Itu fungsi motivasi sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Kemudian penentu arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai, menyeleksi perbuatan, kemudian pendorong usaha untuk mencapai prestasi ya. Nah, tentu saja banyak caranya untuk menumbuhkan motivasi belajar bagi siswa atau mahasiswa. Misal si dosen tersebut memberikan hadiah begitu ya ketika sedang melakukan proses pembelajaran. Dosen melihat bahwa kondisi sedang tidak kondusif, kemudian dosen tersebut punya inisiatif, oke, kita akan memberikan hadiah ketika misal ada salah satu mahasiswa yang dapat menjawab pertanyaan gitu ya. Nah, itu adalah salah satu cara untuk menimbulkan atau menumbuhkan motivasi dari seorang mahasiswa. Ya, kemudian kita adakan kompetisi. Ya, ketika ada kompetisi tentu saja ada keinginan dari para mahasiswa itu untuk berlomba gitu ya, untuk berlomba meningkatkan kompetensinya. Ya. Misal di situ kita adakan ranking, ya, ranking 1, ranking 2, ranking 3, dan ranking 1, 2, 3 itu diberi hadiah. Sehingga harapannya adalah ketika kita berikan ranking, mahasiswa tersebut bersemangat sekali untuk melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian kita juga bisa memberikan pujian ya kepada mereka sehingga mereka merasa merasa ada begitu ketika kita memberikan pujian itu. Ya. Nah, berikutnya yang perlu dilakukan ketika misal mahasiswa itu ingin menimbulkan motivasi, diantaranya adalah yaitu kompetensi dosen yang perlu dikembangkan. Ya. Saat dosen itu memiliki kompetensi yang baik, ya, kemampuan menguasai struktur dan konten mata kuliah, itu akan menjadi semangat bagi mahasiswa itu sendiri. Ya. Karena mahasiswa akan melihat apakah dosen ini betul-betul menguasai kompetensinya atau tidak. Ya. Ketika si dosen itu menguasai kompetensi, tentu saja dia akan lebih fokus kepada proses pembelajarannya, karena ada rasa keingintahuan dari mahasiswa tersebut untuk menguasai ilmu yang diberikan oleh dosennya. Ya. Nah, kemudian kita pun perlu membangun lingkungan belajar yang positif agar motivasi belajar meningkat ya. Nah, lingkungan yang positif ini tentu saja kita perlu juga mengatur ya iklim belajar, kemudian mempersiapkan lingkungan fisik, kemudian kita perlu juga mengembangkan dunia IT-nya ya, dan mengembangkan strategi belajar yang menarik. Nah, kita juga bisa memberikan attention ya. Attention ini adalah perhatian atau elemen yang bisa membuat mahasiswa itu fokus begitu ya. Contoh, kita bisa memberikan gambar gitu, memberikan video sehingga atensinya meningkat gitu. Ya. Nah, atau kita juga bisa memberikan satisfaction. Nah,
kesimpulannya bahwa motivasi ini adalah sangat penting untuk dilakukan dan perlu juga disesuaikan dengan kondisi. Kemudian bisa dilakukan dengan kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik kita, begitu. Nah, berikutnya kita akan melihat kiat-kiat sukses supaya mahasiswa itu setelah lulus bisa sukses dalam proses pembelajarannya, yaitu kita perlu melakukan membuat tujuan atau cita-cita dari mahasiswa itu, dan kita perlu membentuk kedisiplinan, konsistensi, pengetahuan, keyakinan, tindakan, dan sehat jasmani rohani. Nah, bahwa strategi pembelajaran itu sangat penting dilakukan supaya tujuan yang ingin kita capai, itu bisa terlaksana secara efektif dan efisien. Dan strategi itu pun perlu dibangun salah satunya yaitu melalui motivasi, motivasi belajar. Bagaimana proses belajar mahasiswa, sehingga mahasiswa itu bersemangat sekali untuk melakukan kegiatan proses belajar mengajar, dan itu adalah sedikit ulasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.